wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Tegal Putih, yang saya hormati Babinsa, Babin Kaptipnas, Ketua RT, Ketua RW, Ketua KPBS yang berada di lingkungan RW 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita pada siang menuju sore ini kayak ini masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertatap muka dalam rangka acara evaluasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Acara ini sebetulnya acara yang sama yang akan kita laksanakan sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti. Mudah-mudahan acara demi acara yang akan kita laksanakan pada sore ini akan berjalan lancar, baik, sesuai dengan harapan kita semua. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman modernisasi, dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak untuk menghadiri undangan kami, yaitu acara Anjar Sana atau acara silaturahmi. Jadi acara ini bukan cuma silaturahmi di RW 7, rencananya akan silaturahmi juga di lingkungan yang lain. Kita Anjar Sananya ke setiap lingkungan, Pak. Jadi nanti kebagian semua RW 1, RW 2 sampai ke RW 8. Dan alhamdulillah yang bersedia dan yang melaporkan kemarin ke kita itu RW 7 yang sudah ready untuk melaksanakan acara yang sana ini. Dan harapan kita semua pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan nanti harapannya pemilu damai, tidak sampai ada kejadian-kejadian tidak kita inginkan. Dan lagi tujuannya kenapa kita mengingatkan juga saling mengingatkan kepada rekan-rekan kita semua yang berada di lingkungan, khususnya kepada Bapak RT, Bapak RW, Ketua KPBS juga, kaitannya dengan pemilihan. Karena kenapa mungkin nanti waktu pemilihan mungkin ada warga yang tidak paham mengenai formulir pindah pilih. Karena kenapa untuk mahasiswa-mahasiswi itu memang sudah dikasih batasan kemarin, kita saling mengingatkan aja ini tanggal 15 Januari kemarin itu memang sudah dikasih kesempatan untuk mendaftarkan form pindah pilih bagi mereka yang tidak berdomisili di Tegal Putih. Jadi mungkin nanti waktu pelaksanaan ada warga atau ada mahasiswa-mahasiswi yang datang ke KPS menggunakan hak pilihnya, menggunakan KTP, barangkali ada yang menggunakan KTP-nya, jadi kita saling mengingatkan yang digunakan di Pak Lurah mungkin formulir pindah pilihnya nih, yang mungkin informasinya seperti itu. Selanjutnya saya Pak Lurah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati Pak Kasifam, Pak Surip, Pak Babinsa, Pak Azhar, rekan-rekan Ketua KPBS. Sebenarnya kami ingin hadir itu ingin nyambung silaturahim saja sebenarnya. Akhirnya ketemu dengan ketua KPBS-nya. Selama ini kan masih di grup ya. Ya mungkin sampai nggak tahu saya atau sampai tahu saya malah nggak tahu. Dengan Pak RW ini sebenarnya sudah hampir setiap saat, setiap waktu gitu. Kedua, ini kan waktu sudah tinggal 2 minggu pelaksanaan pemilu.
kita tidak sedang membahas apa pilihan warga dan sebagainya, itu terserah ya. Kita hanya ingin memastikan dan membantu, bukan pelaksanaan teknis di TPS karena itu tugas sampean, tapi membantu dalam hal ketentraman, ketertiban dan kondisi masyarakat. Ya tentunya di luar pagar TPS lah, karena di dalam pagar TPS itu menjadi tanggung jawab penuh dari jenengan. Nah di luar pagar TPS ini terkait apa? Mungkin ada potensi kerawanan, mungkin ada sebuah kejadian atau apa sehingga sampean itu bekerja bisa lebih tenang gitu kan ya. Kita hadir, kami serta dia pilar kelurahan. Nah saya juga mewakili, misalnya lengkap, Pak Emso mewakili dari Polri, Pak Tarigan mewakili dari TNI. Ini menjadi wakil dan mitra jenengan semua gitu. Ini semacam dukungan moral lah ya, sehingga jenengan itu bisa bekerja bisa lebih tenang gitu. Walaupun di TPS itu ada Dinmas ya yang membantu juga pelaksanaan itu. Jadi kita juga akan harus itu. Dan saya juga minta kemarin Pak Surya berkomunikasi dengan PPS mengacu 5 tahun yang lalu, itu ada enggak TPS tertentu yang memiliki tingkat kerawanan. Kerawanan itu bisa macam-macam Pak ya Mas ya. Kerawanan dalam artian mungkin yang tahun lalu itu ketika saya diskusi dengan 3 pilar itu adalah ketika ada aturan bahwa semua orang yang punya KTP bisa nyoblos di TPS mana saja di seluruh Indonesia. Nah, itu kan bagian dari kerawanan. Kenapa? Karena sekarang aturan itu berbeda. Ya kan? Aturan sekarang mereka harus pindah pilih dulu. Dibatasi tanggal 15 sampai besok ini tanggal 7 kan? Terakhir itu. Nah, ini juga saya bantu sosialisasi juga. Kenapa itu penting menurut saya? Sebagaimana saya sampaikan waktu pengukuhan itu, pelantikan, sering di live TikTok juga saya sampaikan, di sosial media juga saya sampaikan. Karena orang Tegal Gede ini banyak pendatangnya, apakah itu karena kos ataukah sewa atau mungkin di perumahan sini Pak Armanto ya. Iya banyak. Ini kan banyak yang belum ber-KTP sini gitu, tinggalnya lama sudah di sini, bisa 5 tahun atau sejak perumahan ini ada gitu ya, tapi KTP-nya belum dipindah, maka DPT-nya kan ikut KTP itu kan gitu. Nah oleh karenanya ini kan perlu edukasi sama persepsi ketika ada potensi kerawanan di situ. Misalnya Pak RT, Pak RW ada yang tanya-tanya, Pak saya tinggal lama sudah di sini, tapi kok tidak masuk DPT sini nih, ya apa nih gitu. Nah dicek KTP-nya, ya saya itu lahir sini Pak gitu. Ya walaupun lahir sini tapi sempat mungkin pindah ya kan, apa menikah kemana kemudian balik lagi, tapi KTP-nya tidak dipindah gitu. Nah ini juga jadi edukasi buat Pak RT, Pak RW dengan juga. Makanya kan tiap hari saya ingatkan KPPS itu kalau bisa hafalkan DPT-nya itu. Dari DPT berapa ya, antara 300 sampai 400, 250 sampai 300. Satu TPS berapa DPT-nya maksimal? 250 sampai 300 ya. Ya kalau bilang banyak ya banyak, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak. Karena jenengan kan tinggalnya di situ. Nah, saya kan dipahami kira-kira ini dari 300 hadir itu warganya berapa. Kalau bisa tuh tahu enak. Dipetakan seperti itu. Ada potensi kerawanan enggak? Misalnya di sekitar sini ada kos-kosan Pak, yang kamarnya itu mungkin banyak, bisa sampai 50 kamar, berarti kan 50 orang gitu. 50 orang tiba-tiba datang ke satu TPS itu kan tanpa ada surat pindah pilih kan ya agak ribut juga kan gitu kan ya. Akhirnya sampai butuh tenang, bisa bekerja dengan cepat. Ini kan butuh kan itu ya, butuh penyelesaian seperti itu. Nah itu bisa disampaikan ke kami, mumpung di sini kita kumpul bersama, nanti kan kita petakan, kita kasih tanda lah, oh ini, sehingga pada hari H atau H-1 kita juga akan melakukan mobile ya, keliling mana-mana TPS-TPS yang perlu memang misalnya ya harus diberi perhatian ekstra gitu kan. Jam yang rawan biasanya jangan setelah jam 12 ya, jam 12 sampai jam 1 mungkin datang gitu itu, atau bagaimana ya terkait hal-hal seperti itu. Atau mungkin ada info-info yang lain kelurahan maupun 3 pilar enggak tapi sedikit banyak ketika ada keributan
Ya kene kan melo mikir. Saya pasti ditanya Pak Camat, Pak Bupati. Beliau-beliau ini juga pasti ditanya komandannya masing-masing kan. Nanti kejadiannya gitu. Waduh, Tegal gede ya enggak enak. Gitu kan. Nah, sedini mungkin kita edukasi. Kalau memang di sekitar TPS Sampean itu ada rumah kos, nah bisa berkesempatan mengedukasi yang kos melalui pemilik kos yang silakan. Nanti kalau betul cuma di Pak RT Pak RW yang mumpung kumpul sini, nah kemana Pak RT Pak RW ini KPPS ini Pak RT Pak RW bahwa Jawa sudah disampaikan, jadi tidak ada alasan mereka kanteng ngotot ya polis. Nah masih ada waktu mereka mau berdebat dengan KPU kan begitu kan, gitu aja lempar KPU apa sampai sesuai dengan hasil bimteknya juga sadar. Ya ada harus semua lah, dipilih saja semampunya karena bebasnya kan ya hanya sehari itu. Gua kan harapan saya juga menjaga kompakan antar ini anggota. Ya kenapa? Ini kan ya penghitungannya lama nanti penghitungannya kan agak ribet. Ya sama yang pilih gitu kan. Saya lihat perasaan tidak sahnya itu ya rotok momen besar banyak anunya ya kan. Nah ini harus disamakan persepsi antara KPPS itu. Nanti penghitungannya kalau bisa mulai jam berapa dia? Jam 1? Jam 1 kalau bisa ya jam 3 Pak ya? Betul? Jam 2. Hah? Jam 2? Sampai jam 2 itu kemarin sih waktu. Apa? Ngitungnya? Udah mulai ngitungnya. Oh mulai ngitungnya, anggap aja jam 2 ya? Berapa jam kira-kira? Pokoknya mulai setengah jam, udah nggak ada datang boleh dianu sudah. Udah gitu? Iya, 30 menit waktunya. Anggap aja mulai jam 2 ya? Jam 2 paling enggak maghrib selesai. Nah, No, pengalaman tahun dulu ya Pak? Gak mungkin mas. dulu nggak sampai pak. Dulu sampai jam 2 itu. Iya ada yang sampai jam 2. Iya saya Ada juga saya pernah jam lihat 2, sampai ada yang subuh. sampai pagi ada. Saya sampai isya. Udah yang Itu kemarin jam berapa 16 saya isya. sama? Nggak sampai maghrib. 5 pilihan dulu. Pilek tapi kan? Tapi kalau saya Pilek kamu pilek kan? Paling Oh iya pilek. Bupati yang Boleh bupati kan. Oh, presiden iya. Pilkada ada yang sampai pagi teman kampus sama di Nah ini Tawang juga malam. perlu diperhatikan. Kenapa ketika sampai malam polisi lampu, sudah kan disurvei tapi. Lagi capeknya personel yang hitung juga. Ya, benar itu. hitungan jam 1 Tekanan dari saksi, wah dia macam-macam. Ya baik-baiklah ya. Komunikasi dengan yang lainnya itu. Ya sama-sama menguatkan. Tidak mungkin kami itu dibelah menjadi 27 TPS kan setidaknya di grup itu kesempatan untuk kita berdiskusi. Ya. Nah, saat ini untuk menyapa awal. Terus sekarang kong memang kan begini kemarin kata Bawaslu. Ya tadi tidak semua Pak RT Pak RW itu menjadi petugas, tapi intinya semangatnya Pak RT Pak RW itu sama lah dengan kami. Karena beliau-beliau ini kan juga biasanya perwakilan kami di masing-masing RT, masing-masing RW. Tapi dengan kita bisa langsung sharing ya. Itu yang terkait dengan pemilu. Kedua, saya ini juga ingin menyampaikan terkait dengan informasi kelurahan. Di kelurahan itu kan kita sudah bikin ini ya apa portal satu data. Yang itu juga saya mohon support dan dukungan Pak RT Pak RW ini khususnya. Tadi kan ke rekan-rekan KPPS ya. Juga tidak apa-apa lah sebagai warga kami kan, gede semua kan. Ya, itu juga mari kita makin ini apa ramaikan data ini UMKM dan data rumah kos. Ya, karena saya lihat datanya tidak nambah lagi Pak Surip ya. Ya UMKM-nya dua-dua cuma. Padahal banyak ya kan. Kemudian data rumah kosnya hanya 63. Kalau 63 itu masing-masing rata-rata 10 kamar saja. Padahal ada yang lebih banyak kan. Malah yang sedikit dari itu lebih sedikit lagi. Kalau 60 kali 63 630. Nah, Tegal Gede ada kalau lebih dari 500 loh rumah kos yang ada di mana. Ada yang punya rumah satu paling 3 kamar gitu kan, 5 kamar. Ada kosan lain itu banyak. Banyak satu masa ada sampai. Ada pak. Kadang kan keluar masuknya itu pemilik kos kadang nggak laporan gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting didaftarkan aja dulu di web itu. Dia ada kamar berapa gitu kan ya.
soal isinya nanti. Nah, yang paling penting ada data dulu. Sekaligus ini kan sebagai media promosi buat marketnya dia. Dan juga bagi kami Kelurahan Tegal Gede, ketika data itu makin banyak itu kan makin bagus. Kemarin kan Pak Bupati kan juga melihat itu, dan keunikan Tegal Gede itu kita bisa punya data rumah kos. Nah, ada kelurahan yang lain, walaupun rumah kosnya mungkin lebih banyak Sumber Sari ya. Ini tidak punya database itu Sumber Sari. Kita punya. Nah, lihat webnya. Kelurahan Tegal Gede .go.id itu di banner NDT itu ada. Sebagian itu kan marketplace. Kalau marketplace itu kan orang beli, uangnya transfer ke marketplace ya. Marketplace bayar ke penyedia. Kalau ini enggak, ini langsung interaksi. Kenapa? Nggak ada pihak ketiga. Nggak ada. Emang akhirnya penjamin keamanannya itu jadi masalah ketika masing-masing pihak komunikasi kurang baik kayak apa nih. Kenapa? Bukannya kita tidak mau menjamin, kita tidak boleh menerima uang satu rupiah masuk situ, jadi masalah nanti. Sehingga kita bikin sederhana. Yang penting warga saya itu punya produk apa, ya saya promosikan di web itu. Bagi dia di situ itu ada semua. Salah satunya sering kan punya AFP itu. AFP saya sekaligus juga promosikan. Nah ini mungkin banyak warga yang nggak tahu gitu loh. Padahal kita sudah punya ini sejak Desember kemarin. Ya, Pak Bupati meresmikan tanggal 12 Desember kemarin. Itu merupakan web satu-satunya di kelurahan se-Kabupaten Gede. Data rumah kos itu yang lain belum ada. UMKM belum ada. Karena kalau pajak rumah kos, pajak UMKM itu bukan urusannya kelurahan. Selama ini kan juga tidak ada pajaknya, karena juga di situ tidak akan rekod terkait dengan transaksi dan lain sebagainya. Kita hanya ingin membantu produk dari kelurahan itu, warga masyarakat Kelurahan Tegal Gede ini bisa dikenal. Sehingga ketika ada orang lain yang tanya produk apa, kita searching, oh ada. Cari yang geprek, tempe, nah itu belum masukkan tuh tempenya itu. Apa? Masukkan fotonya, satu ada yang butuh tempe, ya 1 ton kan gitu kan ya. ganti. Ya, udah semuanya, misalnya betul. Pak, saya udah bilang ke ibu kos itu, Bu, sampean mau nyepres di sini apa di Blitar? Saya bilang gitu. Saya di Blitar aja, enggak apa-apa. Kalau di sini kalau laporkan ke RT-nya sama ke Pak RW, jadi apa enaknya. Itu Tapi sekarang udah nggak bisa ya. enggak udah lama. Oh iya kan. kan. Iya, mau nyepres di Blitar, kan rumahnya Blitar. Tapi itu bukan terkait rumahnya, Pak, KTP-nya Blitar. Iya memang udah diminta sama RT-nya. Kos anak kos cuman sama ibunya di sini. Karena Jadi, takut sendirian. Oh, di depan kalau ibunya. KTP-nya memang bisa. Udah Sempat ditawarin sama Pak Kosnya ngobrol di sini apa di Blitar, ternyata milihnya di Blitar. Iya, nggak apa-apa. Mungkin kita sudah ingatkan, Pak. Yang khawatirnya kan tiba-tiba gerutuk gitu. Ya, merasa dia ini hak yang harus dilindungi kan gitu kan. Iya, ada dulu Hak suara di itu. TPS saya itu. Oh, iya, Tidak mau, saya tetap tidak mau kalau saya. Orang luar. Iya, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Sampaikan, bro, diinfokan aja apapun kejadian. Kan yang penting anunya Pak, presidennya Pak. Bisa ngomong itu, bisa ngomong calon capres dan sebagainya. Hanya ngomong terkait dengan ketentraman, ketertiban dan pelaksanaan. Itu saja. Mungkin yang bisa dilakukan sosialisasinya iya. Jadi penjelasannya Tidak pengen tak yang belum tahu. TPS. Ya, nah, KPPS ini kan Jangan punya ambil DPT. dari luar. Gitu kan. Kalau Ya, pengen paham. sebut silakan. Tapi ya tidak mungkin lah saya minta jenengan datangi satu-satu rumah Anda. Oh kira-kira di sini rawan kosan ini kok akeh gitu ya arek-arek mudanya gitu. Nah, disampaikan ke pemilik kosnya. Oh sekarang ini sudah lewat. Jadi misalnya ada anak kos dari situ gerutuk, kan ingin aneh tak eleng dong gitu. Ikut kan
Enggak, apa beneran nih? Terakhir tanggal 7 Januari. 15 Februari Pak Untung itu untuk penambahan kategori. 15 Februari. Iya, 15 Februari ini untuk 4 kategori. 4 kategori ini yang betul-betul mendesak, yaitu pertama itu karena ada pindah tugas. Kedua itu karena sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Itu kan kondisi yang mendesak. Ketiga ini karena bencana alam. Misalnya rumahnya sudah bisa ditempati, dia harus fungsi dan lain. Nah ini bisa. Yang terakhir, yang ketiga ini karena tahanan lapas. Itu aja. Kalau anak sekolah nggak bisa juga. Kalau seandainya ini saksi itu Nah, kan tidak masuk kategori itu. tidak kategori. Enggak, maksudnya saksi yang di sekarang awak Tegal Gede misalnya di Iya, ada di nggak masuk Karangrejo. kategori itu. Enggak masuk itu. Masuk. Enggak masuk itu berarti. Ada syarat saksi Nggak, kan ada. Nggak masuk. Kan dia kan masih bisa lari, Pak. Usah ditinggal sak jam oleh kalau DPS yang berubah. Enggak, maksudnya hanya untuk mempermudah loh. Iya, dan ini infonya, Anu. mohon maaf ya, bukan saya karena kan saya kan bukan penyelenggara. Iya. Saya hanya menyambung lidah dari mas-mas ini. Iya. Penyelenggara. Dan harusnya KPU sudah infonya sudah menginfokan ke partai, ke mana dan sebagainya. Soal itu belum diterima, nanti konteksnya ke KPU Pak Untung. Pak Lurah bukan Iya, iya. tugasnya Iya. sebenarnya. Kita bantu untuk mensosialisasikan yang kenapa? Karena terkait dengan kerawanan anak-anak kos itu. Nah, kos dari luar kota tiba-tiba itu, datang di satu TPS. Tuh. Apalah alasannya lah ya, nggak tahu itu. Dia mau datang menyoblos satu TPS, kan dia kelabakan KPPS ya. Kan ya. Nah, kalau KPPS-nya sudah ingatkan ibu kosnya sudah mengingatkan seperti Pak Aldi ya kan, beritahu ya, wes. Tiba-tiba dia berubah sendiri Pak. Sampean sing mencela-mencela kan begitu Pak. Maksud saya itu bawa KTP, bukan bawa undangan. Bawa KTP. Asalkan di tempat itu, Pak, di tempat Asalkan di DPT itu kan. DPT itu, DPT. maksudnya DPT di TPS itu, Pak. gede yang nggak gede seperti itu. Jadi lah kalau daerah lain nggak boleh ya. Nggak bisa. Gimana? Kalau udah ada Atau mungkin DPT-nya. yang ini Pak Untung. Saya di TPS berapa? 27. 27 misalnya. Saya masuk di DPT TPS 27. Kemudian undangannya lupa. Saya hanya bawa KTP. Kan? Bisa, tapi di atas jam 12. Itu. Kalau saya di TPS Abu Sari misalnya tiba-tiba datang. Oke. Nggak bisa. Pokok patokannya KTP, Mas. KTP. Bawa undangan apa nggak bawa KTP nggak bisa. Bawa undangan Nggak bawa KTP. nggak bisa. Nggak bisa. Oh, itu belum tersosialisasi loh ya ke pemilih. Enggak, maksudnya Nggak, nanti kan waktu kita pembagian undangan nanti kurang berapa hari nanti kan disampaikan. Jadi kalau mau nyoblos ke TPS dibawa kartu undangan sama Identitas KTP. lah, Pak. Nanti kan disosialisasikan lagi kalau sudah mau bagi undangannya itu. Kalau misal KTP-nya proses, Suket itu. Sembilan. Heeh. Karena sekarang katanya Dispenduk sudah cepat katanya bisa segera diurus. Itu sama seragam ya semua KPPS begitu ya. Iya, memang patokannya KTP. Nah, kalau ada KPPS yang berbeda, Pak Untung, saya tanyakan ke PPS-nya. Mungkin waktu bintek pas dulu. Iya. Nah, ingat tahun dulu kan itu ya 2019. 2019 itu punya KTP L elektronik itu bisa nyoblos dimanapun di Iya Indonesia. betul lah itu. Ini kalau saya tekankan, karena ada itu Pak RW mana ya di Tegal Gede. Dia tuh tinggal di Tegal Gede sudah lama. Ada 5 tahun lebih, tapi KTP-nya tidak pernah pindah. Bukan KTP Tegal Gede. Kalau KTP-nya sudah pindah, cuman terdaftarnya DPT di kota lain. Kan dilihat di Sirekap itu Mas, aplikasi itu. Iya, masukkan Kalau cek nggak ada DPT di- dulu. ah. Ini ya cek DPT dulu. Kalau DPT nggak ada di aplikasi itu, kalau nggak ada nggak bisa nerima tetap. Bisa meskipun KTP-nya sudah Iya, Mungkin baru bulan kemarin ya kan pindahnya ya. kan belum ngurusin. Karena DPT-nya kan Karena tahun hubungannya, kemarin. hubungannya dengan anu ya kartu suara ya. Iya. Ketersediaan. Persediaan 2%. Pak, ya. Ya, 2%. siapkan tersisa 10 yang tekol Ah, seket misalnya kan bingung. Kedua kan dipertanggungjawabkan itu. Berapapun sisanya. iya. Ingin saya buka diskusi dari 3 hal itu ya, juga sekalian untuk ya rumah kos juga data UMKM, monggo itu bisa dimanfaatkan ya. Nah, nanti semakin banyak perkembangan atau mungkin ada diskusi yang lain terkait dengan pelayanan kelurahan Tegal Gede ya, dipersilahkan juga.
Saya hampir tiap pagi, Oh isikan. hampir tiap pagi tuh melakukan live TikTok, tapi di jam setengah 8 sampai jam 8. Bukan masuk ya Pak. Apa ya? Ya, sampai Biasanya kan ada penerangan. Oh, ada gitu. keterangan. Oh, enggak muncul. Mungkin Nggak muncul. banyak yang lain yang masuk. Tapi nggak pas jam 7.30 gitu ya. Enggak, kadang maju lebih dikit, kadang mundur lebih dikit. Karena apa? Kan yang penting nih klik, ya Pak. Iya. Kan harapan saya gini, kita sudah berusaha ya. Iya. Ketika ada kegiatan posyandu kita sampaikan, di pengajian kita sampaikan, seperti pertemuan ini kita sampaikan. Tapi kan saya kan nggak bisa menjangkau semua warga Kelurahan Tegal Gede. Ya siapa tahu di kanal yang lain ini di live ada yang komen. Kayak beberapa minggu yang lalu itu kan ada yang komen terkait dengan pohon tidak direvisi ya. Iya banyak itu. Padahal sudah berkali-kali kita sampaikan ya Mas Surip. Sekarang masih belum turun juga. Ya, kemarin sudah disurvei, surat kita kirim, orangnya sudah survei dinasnya. Tapi sekarang belum ada kejelasan. Saya sampaikan, jangan sampai ini nanti alam ini yang yang mengeksekusi. Seperti depan ini ya, jalan depan ini besar ya, bisa gitu. Bisa, enggak apa-apa disampaikan, Pak. Sampaikan ke kami, nanti kita akan kirim surat. Ya, nanti dari dinas, karena kan pinggir jalan itu kan punya dinas, Pak. Iya. Nah kalau kita motong juga salah, walaupun mungkin keadaannya sudah mengkhawatirkan, kecuali sudah roboh gitu kan ya. Itu soal lain. Nah hal ini kita ingin sharing-sharing lah ya, mungkin terkait dengan pelayanan apa lagi. Dan juga ini juga sebenarnya pelayanan surat-surat di kelurahan itu sekarang itu hampir semuanya, saya dikatakan lah ya 70 sampai 80% itu sudah via online, tidak harus datang ke kelurahan, kecuali datang ke Pak RT, Pak RW-nya kan begitu kan ya. Nah itu bisa dilihat di web itu Mas, di web kami itu mau bikin SKK, syaratnya apa saja, kumpulkan dulu syaratnya. Karena misalnya sampai itu kerja jam 7, berarti kan sebelum jam 7 berangkat sudah, pulangnya sampean misalnya jam 4, berarti nyampe rumah kan jam 5, jam 6. Kantor kelurahan tutup ya. Kantor kelurahan mulai jam 8 sampai jam 4. Aku kapan bakal dengan kelurahan? Sabtu ya prei, Minggu prei. Tidak bisa kan? Nah, sampean tinggal WA aja ke tempat kerja sambil WA difotoin semua. Ya, atau mungkin tidak hari kerja tapi malam fotoin sampaikan. Nah, nanti tapi mungkin kalau malam itu baru dibaca atau dibalas besoknya. Nah bagaimanapun yang balas kita bukan robot, itu ada operatornya kan ya. Dan 24 jam berarti tak tedung. Nah, apa kebutuhannya? So, salah satunya ya Dimas ini operatornya. Gimana apa di web itu sudah ada kunci itu. Tinggal dilengkapi, difotoin, kirim. Bahkan ada Google Form-nya. Sampai bilang apa, nanti di-upload di situ, udah nanti diproses. Nanti suratnya juga akan dikirim via WA. Jadi tidak perlu berinteraksi langsung ke kantor kelurahan. Tapi lek kangen kantor kelurahan ya enggak monggo. Ya sering-sering disambangi lah. Ya, Cuman kesibukan masyarakat kan kita nggak tahu kan ya masing-masing gitu. Sehingga itu sudah kita coba beri kemudahan, walaupun masih mungkin ya pelayanan yang kami lakukan tuh sebenarnya sih masih sederhana sebenarnya bagi sebagian orang yang ngerti IT. Bagi yang betul-betul awam itu ya bingung juga kan gitu. Oh jalannya ya tinggal WA, ada WA hotline. Sama ini juga pemilik UMKM atau pengusaha seperti pembuatan NIB, pembuatan sertifikasi halal. Ini Oktober tahun 2024 ini semua pemilik usaha itu harus punya sertifikasi halal. Gak tahu kalau geprek OY itu ya apa caranya. Sebelah dewe. Ya itu nanti dikomunikasikan ya. Nah ini ketika saya turun itu ada orang yang bingung. Pak, iya tuh mulai kapan jadi? Kapan? Saya 1 minggu masuk Tegal Gede itu sudah melayani NIB. Baru mungkin awal tahun 2023 ya sertifikasi halal gratis sudah bisa. Gratis semua itu yang bisa dilakukan di kelurahan. Makanya jenengan kalau misalnya ada warganya, tangganya, temannya, ya utamakan Tegal Gede lah ya. Kalau di luar Tegal Gede pun ya udah apa-apa dibantu bisa gitu. Ini akan terus kami sosialisasikan terus. Dan alhamdulillah Kelurahan Tegal Gede ini sudah by system ya.
Jadi yang ada di Kelurahan Tegal Gede itu adalah super team, bukan superman. Tidak ada sudah superman di Tegal Gede. Dan lurah itu hanya sebagai aja, simbol aja. Oh, no Pak Lurah ya. Nah, kalau Pak Lurah itu melaku. Cuma butuh tekennya itu. Saya pun kadang teken duduk di sini, saya pegang HP ya sambil teken juga TTE itu. Nah, ini ada nih. Monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin disampaikan, silahkan. Bapak Lurah di sana telah menjelaskan juga kaitannya dengan pemilu, kaitannya dengan pelayanan-pelayanan yang berada di kelurahan. Mungkin itu bisa menjadi tambahan bagi kita bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan, terutama yang anggota KPPS. Jadi karena tadi sudah dijelaskan sama Bapak Lurah, setidaknya itu menjadi wawasan atau tambahan bagi adik-adik di KPPS ini. Untuk ketertiban dan ketentraman sudah dijelaskan juga sama Bapak Isem. Jadi kalau misalnya memang butuh urgensi, nomor-nomor tadi sudah dijelaskan juga, harus menghubungi karena sudah dijelaskan juga sama Bapak Isem. Saya juga menambahkan, ya mumpung kita ngumpul di sini juga, Pak RT, Pak RW, kaitannya dengan pelayanan-pelayanan yang di kelurahan, Pak. Itu kaitannya dengan apa? Kita di kelurahan itu kan memang diminta data sama kecamatan, kaitannya dengan laporan warga gitu. Jadi saya minta agar supaya laporan warga yang diminta setiap bulannya itu bisa dilaporkan via WA sebelum tanggal 25. Jadi saya harapkan karena tanggal 25 sama kecamatan itu sudah diminta. Jadi itu nanti mintanya via WA juga ke kelurahan. Kami yang di kelurahan mengumpulkan data tersebut, kami juga merekap datanya juga. Setelah direkap kita serahkan atau kita kirim via WA juga ke kecamatan. Jadi saya minta bantuannya kepada Bapak RT karena ini yang diminta memang dari RT. Jadi berapa kakak, pas berapa jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya kan banyak di sana yang diminta Jadi setiap bulannya sebelum tanggal 25 harap dilaporkan Kalau bisa mungkin tanggal 10-nya, mungkin tanggal 11-nya Jadi jangan sampai tanggal 15 bersamaan kirimnya, malah saya yang kelabaan nanti Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tambahannya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan juga sama adik-adik KPS atau Bapak RT sama Mbak RW. Waktu dan tempat saya persilakan. Nama saya Pak Armanto, yang sering dipanggil Pak Armando. Kebetulan saya RT 07 di RW 07 di Perumahan Kaliurang Green Garden. Mencakup pendataan warga. Ini kan kebetulan kalau Perumahan Kaliurang ini kan masih pengembangan, Pak. Ada banyak orang keluar masuk lah. Gitu. Terus yang sering kali ini menempati, terus dia bilangnya cuman hanya berkunjung gitu, Pak. Hanya berkunjung. Saya tanya ke tetangga sebelahnya, iya betul, kadang bermalam gitu. Bermalam, cuman sering, Pak. Ya, hampir tiap malam nginepnya gitu. Itu bagaimana untuk pendataannya, Pak, kalau seperti itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan informasi yang saya terima, untuk data warga itu yang kita data itu data warga yang memang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya memang warganya panjenengan itu bertempat tinggal di RW 7 RT 7 di Kelurahan Tegal Gede, jadi itu yang didata. Tapi kalau misalnya warga tersebut memang sering datang ke sana, tapi kakak itu masih belum bertempat tinggal di RW 7 RT 7, itu kita tidak mendatanya gitu. Karena permintaannya memang yang bertempat tinggal di tempat tersebut gitu. Sesuai KK KTP untuk sementara seperti itu. Jadi kalau misalnya ada warga pendatang misalnya mungkin nanti ada aplikasi lain juga, jadi tetap didata juga sewaktu-waktu misalnya dibutuhkan anggap aja kalau misalnya di Kelurahan Tegal Gede itu
seluruhnya kan 9.000 nggih Pak. 9.000 itu mungkin sama warga pendatang nggih. Sedangkan berdasarkan perhitungan kemarin setelah direkap kira-kira yang bertempat tinggal di Kelurahan Tegal Gede nggih, itu sekitar 7.000-an. 7.000 lebih lah sekitar itu. Jadi dari 9.000 yang berdasarkan data statistik itu berarti kan ada penduduk datang di sana. Yang tidak berkakak. Yang tidak berkakak di Tegal Gede. Dan termasuk gini lagi Pak Armando. Jadi kalau misalnya dalam satu kakak itu kita acuannya 2 aja. Dalam satu kakak itu kalau misalnya ada 2 warga misalnya gitu. Kalau misalnya itu di sana 50, berarti dalam satu kakak itu kan ada 100 kan ngoten. Oh, jadi kan laki-laki 50 nggih, yang perempuannya 50. Itu kita ngambil simpelnya aja yang satu kakak itu 2 orang kan ngoten. Jadi tidak berarti kalau misalnya 50 kakak itu jumlah penduduknya 50 juga kan ngoten. Seharusnya lebih banyak dengan jumlah kakaknya. Jadi saya harapannya seperti itu. Kan kadang ada jumlah kakaknya yang dilaporkan ke saya itu sekitar 200 nih setelah saya total. Ternyata di jumlah penduduk keseluruhan itu 500. Itu kan ada selisih sampai 300-an. Berarti yang 300-an ini kan penduduk pendatang, bukan asli yang di Kelurahan Tegal Gede. Anaknya Pak. Di sana. Nah, kalau anak kan bisa dimasukkan ke sana, Pak. Soalnya di sana kan ada kriteria, ada laki-laki, ada perempuan kan. Jadi dalam satu kakak kalau sudah bertempat tinggal di sana kan sudah dihitung juga, kan ngoten. Sampai jumlah keseluruhan penduduknya itu kan bisa menyesuaikan dengan jumlah penduduk laki-laki sama jumlah penduduk perempuan, kan ngoten. Karena itu di jumlah antara laki-laki dengan perempuan itu enggak klop, ngoten. Jauh gitu. Kecuali janda Pak. Dari Bapak RW dan petugas-petugas dari KPPS ini, mudah-mudahan waktu pelaksanaan tanggal 14 Februari nanti pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.